Sen, kamu lo ngapain? Kok Ih, nangis? sedih banget. Masa ceweknya harus mau nahan luka gitu? Hah? Gara-gara kamu nggak mau bertanggung jawab. Kamu kebanyakan rakor sih. Iya, ini sedih banget. Tapi syukurnya sekarang cowoknya udah bisa mau dipenjara deh biar kapok. Duh, duh, duh. Kok kayak kasusnya siapa ya? Kasusnya siapa? Selamat datang di podcast Blue 39 Station Radio Kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Wah, 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 kayak wah. Kasus apa ya? iya nih, Kayak kayaknya ya asing nggak sih, Kak Feb? lagi trending kayaknya nih ya. Emang kasusnya siapa sih, Sen? Itu Soalnya ya, aku loh, nih itu nggak update udah banget gitu loh. kasusnya itu kita kita samarin aja ya namanya Gaung ya kan, kita samarin Gaung. namanya Gaung. Nah, si Mas Gaung ini itu tuh udah melukai mental, fisik dan non fisik perempuan deh, si salah satu selebgram. Kenapa sih? Gaung siapa sih? Mending nggak usah gaung-gaung lah. Mungkin warganet itu udah pada ngerti yang dimaksud gaung itu siapa. Terus Oke, kronologinya dia itu emang kenapa gitu loh, Sen. kronologinya sih nggak tahu ya, kayaknya tuh kalau nggak salah gitu, katanya katanya tuh dia tuh nggak mabuk, dia tuh sehat. Kalau berdasarkan apa yang dia ngomongin ke hakim, dia itu sadar dalam waktu nyetir mobil. Tapi kesaksian dari si korban, dia itu ngakunya udah sadar tapi sebenarnya masih mabok, terus bawa mobil abis balik dari salah satu tempat hiburan gitu kan. Iya, Dan iya. ya tuh tiba-tiba kecelakaan. Wah, kok gitu sih? Kata Berarti dia si bohong dong. Iya, kata si saksi korban, saksi dari korban, si yang dulu pacaran ini, jadi si pelakunya ini tuh pacarnya dia kan waktu itu masih status pacaran. Iya, iya. Nah, mereka tuh sempat mampir dulu ke sebuah tempat makanan. Si Iya. pelaku ini bisa lebih sadar kalau misalnya ngonsumsi sesuatu gitu loh, makanan setelah minum minuman keras kan. Jadi mereka mampir makan dulu, terus ngakunya udah sadar. Ya udah deh, terus lanjut jalan. Tahu-taunya masih setengah-setengah sadar, bukan betul-betul sadar, dan lebih lebih masih mabuk-mabuk gitu, terus ngantuk. Tahu langsung deh mobilnya kebalik. Dan Terus yang ceweknya parahnya, gimana tuh? Aduh, nah, kasihan banget pasti. Gimana tuh setelah kecelakaan itu? iya kan, aduh parah deh kalau misalnya udah viral di mana-mana kan. Ini dulu tuh waktu sebelum viral tuh aku masih masih udah ikutin dia dari lama kan. Dia kan juga selebgram gitu. Itu orangnya fun Oh, banget. Sebelum viral tuh sehat, super fun, yang hiperaktif banget gitulah orangnya. Terus tiba-tiba harus ngalamin kayak gitu. Gitu loh, udah 2 tahun lagi. Pas kecelakaan, dia baru ngabarin orang tua korban jam berapa ya? Siang deh, kalau nggak salah. Sedangkan ternyata tuh kecelakaannya subuh, jam 4 subuh gitu. ya ampun. Mungkin mereka takut Kalau ya. Kalau bilang ke orang tuanya yang cewek itu atau yang korban itu tadi. Tapi kebangetan nggak sih kalau kayak iya, gitu? Ih, gemes deh. iya, makanya itu kan si para netizen-netizen ini langsung yang kayak langsung mulutnya langsung naik-naik gitu kan buat si pelaku ini, karena fatal banget kecelakaannya tapi dia merandingan. Jadi dia tuh bilang ke orang tuanya si korban itu kecelakaan ringan, nggak perlu khawatir. Sedangkan saksi sahabat korban yang juga sahabatnya si pelaku juga, dia tuh Ya, bilang gimana? kalau dia tuh ditelepon sama pelaku untuk datang ke rumah sakit. Bilangnya si korban sama dia habis kecelakaan tapi ringan. Jadi datanglah si sahabat korban ini ke rumah sakit tempat si korban berada.
di hari yang sama, di hari kecelakaan, tapi ini jam 12 siang gitu. Terus tapi dia tuh bingung kok, mobil nggak ada, terus apapun nggak ada, dan kayaknya si pelaku ini udah ngeberesin semuanya, pokoknya sebersih Waduh, mungkin kok sampai gitu? semua orang ngira ini tuh kecelakaan ringan. Karena si tubuh korban itu utuh, nggak ada luka-luka yang parah gimana dari luarnya. Jadi kayak semua nganggap itu biasa aja gitu loh, ke vape, ngerti gak sih? Padahal kan bisa aja ya luka dalam. Gimana tuh kira-kira lukanya itu? Nah, itu kan ya jadinya Dampaknya tiba-tiba apa itu setelah korban kecelakaan itu itu? nggak ngerasain, nggak bisa apa ya, nggak bisa gerakin jari, nggak bisa ngangkat kepala, nggak bisa apa, tiba-tiba gitu. Oh Akhirnya my hari besoknya God. dicek, baru bisa ronsen dan segala bagainya. Baru deh ketahuan kalau ternyata sarafnya tuh kena karena tulang apa gitu, kena sarafnya keganggu jadinya. Jadi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak hitungnya itu 1:1000 deh buat sembuh. Jadi dia sehari-hari harus lumpuh karena si pelaku juga jadinya ini kan kayak bukan nyakitin fisik aja tapi mental juga sih. Jadi si korban ini juga punya mahnya jadi sering kambuh, sakit Ya apa ampun, menderita gara-gara banget pasti. kepikiran. Iya, terus gara-gara mah itu dia harus pergi dari dunia ini lebih dulu. Sedih banget sih Ih, kalau gak terima aku sama cowoknya. lihat kayak Bener apa ya, banget. turut berduka cita sih buat keluarga. Semoga keluarganya semua kuat dan bisa menjalani hidup, jadi pengalaman sih. Tapi ya, menurutku itu kan si cewek itu udah dikasih kesempatan hidup 2 tahun ya. Kira-kira Mm-mm. dia itu kayak ngebales ke cowoknya atau gimana, atau cowoknya itu kayak takut sama dia karena dia masih hidup. Mm-mm. Ya, itu deh. Kayaknya deh. Kayaknya setelah apa ya? Kalau nggak salah setelah BAP sih, Mak. Di apa sih namanya BAP kan? Saya di BAP cowoknya tuh langsung kayak jarang ngontak gitu cowoknya. Belum lagi pakai Masih pacaran selingkuh. nggak Ya ampun. waktu 2 tahun Sekarang itu? katanya sih udah Udah 2 tahun setelah kecelakaan itu putus. loh, masih pacaran atau enggak? Katanya sekarang udah putus. Jadi setahun besarnya tuh udah putus. Tahun sebelumnya masih belum. Sian gak sih? Kayak sekarang tuh kakaknya kayak ngomong di mana-mana buat minta keadilan. Tapi syukur sih sekarang ada udah ada apa sih namanya, belum diputuskan tapi sudah muncul ininya. Kalau Berarti misalnya dia udah bisa itu dong, udah dapet 45 tahun. keadilan yang si cewek tadi. Iya, tinggal diketuk palu aja sih, belum ketuk palu sih tapi udah katanya mau di penjara 46 tahun tapi denda 10 juta. Kalau menurut aku ya 4 untuk tahun denda 10 di juta. Jakarta 10 juta kecil banget gak sih? Iya bener, 10 cuman juta 10 juta. di Nggak, sini ada deh nggak 10 juta sebanding mah. lah sama penderitaan 2 tahun loh ya. Kalau Iya makanya ya apa ya. kayak gitu tuh nggak apa kebangetan banget gitu loh. Makanya. Kalau gitu mendingan apa namanya, kayak netizen itu kan dia kan selebgram ya. Netizen itu pasti Hmm. kayak nyerang dia nggak sih? Pasti nggak banyak yang nggak terima lah gara-gara dia cuma di penjara 4 tahun denda 10 juta. Tapi ya aku tuh jujur nggak tahu permasalahannya dia tuh sebenarnya apa, karena aku sendiri tuh dari awal nggak pernah ngikutin yang namanya gaung atau si korban itu. Nah, si gaung itu aku taunya itu dia tuh cuman mantannya Mbak Karin aja, yang Mbak Karin itu. Sebenarnya ya itu kayak berita terkaget gitu sih. Tiga orang ini setelah putus dari Alkarin udah lama gak kedengeran kan namanya. Udah bertahun-tahun gak kedengeran deh namanya. Kayak gak tahu kemana gitu. Kayaknya dia tuh ke luar negeri deh. Tiba-tiba muncul pacaran nih sama si korban. Kaget, semuanya kaget. Semuanya langsung yang kayak
jangan disakitin lagi ya si ini gitu ya. Namanya juga orang gimana ya, pasti mikirnya paling udah berubah, itu juga dia waktu SMA udah lama banget, mungkin sekarang udah lebih dewasa atau apa gitu kan, makanya mau diterima. Ternyata Oh apa my orang god, nggak itu berubah. ya itu buktinya dia melakukan hal seperti itu ke korban. Gila sih, kurang ajar itu cowok. Padahal ya, cowok itu banyak loh yang baik gara-gara image-nya dia. Jadi tuh cewek itu nganggep kalau cowok itu semua kayak gitu loh. Itu bakalan di mata cewek-cewek itu kalau anak cowok itu pasti kayak gitu, bad boy. Padahal ya yang good boy itu juga banyak. Agak nggak terima sih. Pasti cowok-cowok di dunia ini atau di Indonesia yang tahu berita kayak gini pasti juga marah. Iya, pasti pasti banget. Gimana ya, kalau kata Bang Denny Sumargo sih cowok itu dikenal dengan tanggung jawabnya, Nah, dan bener. si pelaku ini kan kecil ya, ya kita nggak tahu sih kayak gimana sebenarnya yang terjadi di keluarganya si korban antara pelaku juga, tapi dari yang kita Terus lihat buat gitu. orang tuanya gimana tuh? Orang tuanya si gaung-gaung itu. Ya gitu deh, orang tuanya jadi apa ya, emang nggak salah sih buat bela anak, tapi kalau misalnya udah salah dibela, apa nggak kelihatan kocak nggak sih? Oh, jadi Kayak orang tuanya tuh ngebelain yang salah gitu dah. Ya kok ampun, dia bilang anaknya bisa-bisanya. dia bilang anaknya itu baik, apa pokoknya dia bela deh anaknya tuh nggak lakuin ini lakuin itu luka ringan, kenapa harus diginiin apa gitu-gitu dan lain-lainnya. Kocak nggak sih, kayak netizen cuma lihat ibu ibu beneran nih kayak gitu ngomong ngomong kayak gini. Ibu Padahal yang sadar kena gak itu sih? sarafnya loh. Bisa-bisanya dia bilang kalau itu luka ringan, bodoh gitu loh. Iya, aduh, parah banget dah. Nggak ngerti lagi. Wah, gila sih. Nggak, Kasihan sih. nggak bisa masuk ke otak rasanya aku mikir kasusnya kayak gitu. Beneran aku tuh Udah. denger dari kamu ini kayak shock. Oh, ternyata kasusnya kayak gini. Because aku tuh gak pernah gitu loh cari-cari yang sekiranya nggak menarik buat aku. Cuman di TV, di Google, di YouTube semua tuh kayak viral ceritanya si korban ini tadi. Nah, aku baru tahu tuh akhir-akhir inilah karena viral itu kalau si korban itu pernah kecelakaan sama si gaung itu. Tapi gaungnya aku udah ngerti sih dari lama. Karena kan udah pernah pacaran sama itu Mbak-Mbak Karin itu tadi. Mm-mm. Ya, sudahlah ya. Ya, semoga ini biar jadi pengalaman buat kita semua, biar nanti kita bisa lebih hati-hati buat percaya sama orang sedekat apapun gitu kan. Informasi dari Seni mungkin buat Mm-mm. para pendengar jadi lebih tahu detailnya itu kayak Benar. gimana tentang masalah ini. Kita bukan buat maksud ngomongin ya untuk yang buruk-buruknya, kita juga nggak tahu mungkin dia ngelakuin kebaikan apa, nggak kita lihat di mata, tapi dari apa yang dilakukan sama si pelaku ke korban, ya kayak yang aku bilang tadi kan, bisa jadi pelajaran, bisa jadi masukan buat orang tua biar bisa ngatur pola parenting yang lebih bijaksana lagi. Iya, benar, benar, benar. Oke, sekian Thank dari aku, you. Feby. Thank you semuanya. Thank Ini aku Sony. you. Bye-bye.